Khotbah Minggu hari ke-103, 13 April tahun 2025, Kitab Mazmur pasal 68 ayat 25-36, perikop, nyanyian kemenangan. Khotbah pada Minggu hari ini, hari yang ke-103, diambil dari Kitab Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai dengan 36 pada tanggal 13 April 2025 dengan perikop nyanyian kemenangan, mengakui kekuatan Allah. Itulah perikop. Sebagai nats yang kita bacakan mulai dari ayat 25. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel, itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hadirlah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Allah, Selah. Bagi kita, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan pada khotbah minggu ini. Perikop daripada ayat ini adalah nyanyian kemenangan. Dan sebagai topik yang mau kita
bahas adalah mengakui kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas segalanya. Sekarang apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Ayat ini menggambarkan keagungan dan kekuatan Allah sebagai Raja yang memimpin umatnya dengan kasih dan kedaulatan. Allah mempunyai kasih dan berdaulat atas umatnya, atas bangsa-bangsa. Apa pesan moral yang perlu disampaikan dalam perikop ini sebagai pegangan kita? Pesan moralnya adalah Allah menunjukkan bagaimana memberi berkat dan perlindungan kepada umatnya. Jadi ini antara berkat dan perlindungan kepada umatnya, serta mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas acara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi kita harus selalu mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan dalam membimbing hidup kita, dalam memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah pesan moral. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, kita dapat melihat banyaknya simbol dan gambaran yang menggambarkan kedaulatan Tuhan, seperti pengawalan di tengah-tengah umatnya dan kemenangannya melawan musuh. Jadi simbol yang kita lihat adalah yaitu adanya pengawalan daripada Tuhan di tengah-tengah umat yang bertikai. Nah, kemudian adanya kemenangan yang diakibatkan penyertaan Tuhan atas musuh-musuh. Dan di samping itu, keajaiban alam itu juga simbol tanda kebesaran Tuhan. Itulah dapat kita melihat banyaknya simbol-simbol dan gambaran yang menggambarkan kedaulatan Tuhan atas bumi ini. Pembelajaran kedua, Mazmur 68 ayat 27. Perlu merujuk kepada suka dan suku-suku. Jadi merujuk kepada suku-suku Israel yang datang untuk memuji Tuhan. Jadi Israel dari berbagai macam suku, mereka semua bersatu untuk memuji Tuhan. Kemudian menunjukkan bahwa pelayanan dan pujian kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting dan menjadi kenyataan. Jadi pelayanan kepada Tuhan, puji-pujian dan nyanyian itu menjadi sangat penting dalam pelayanan. Dan dari bermacam suku-suku, mereka semua sujud, bernyanyi dan memuji Tuhan dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang ketiga adalah Mazmur mengingatkan kita, meskipun ada tantangan dan rintangan, Tuhan selalu berjalan bersama kita
dan memberikan rasa aman. Jadi ada rasa aman, security minded kepada kita dari Tuhan. Ya. Kemudian memberikan rasa aman kepada setiap umatnya. Kehadirannya di dalam hidup kita menjadi sumber kekuatan dan keberanian. Jadi kalau sudah Tuhan Allah itu menjadi sumber kekuatan bagi kita, itu memberikan kepada kita yaitu kekuatan dan juga courage atau keberanian untuk bertindak. Kita tidak perlu lagi takut karena sudah mengandalkan Tuhan. Maka ada istilah mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Dengan kita ditemani dengan kebenaran firman Tuhan dan kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu lagi ragu, tidak perlu takut untuk menjalankan tugas. Walaupun banyak rintangan yang kita hadapi atau barrier-barrier yang bisa menghambat kita untuk bertindak tadi. Dengan mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut. Nah, dan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membimbing engkau dan mengajarkan kepadamu yang terbaik atau yang berguna. Jadi segala pembelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita selalu yang berguna. Tapi yang paling pada menuntun kita pada jalan yang kita tempuh. Itulah jaminan bagi kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Pembelajaran keempat adalah ada pesan. Dikatakan, marilah kita semakin dekat dengan Tuhan melalui doa dan pengucapan syukur, serta tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dalam segala hal. Jadi di sini adalah dikatakan melalui doa, komunikasi dengan Tuhan, dan mengucap syukur bahwa Allah selalu menyertai kita. Itu dulu paradigma yang kita pegang, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi apapun, sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dalam bertindak. Ini juga seperti disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Jangan khawatir tentang apapun juga dalam hidupmu. Beritahukanlah kepada Tuhan Allah dengan doa, dengan permohonan doa, agar damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan pikiran kita, sehingga dia benar-benar menjadi merawat kita di jalan yang benar. Itulah pembelajaran yang keempat. Kemudian pembelajaran yang kelima. Nah, ini kesimpulan Mazmur 68 ayat 28. Ya. Nah, perintahkanlah kekuatanmu ya Allah. Perintahkanlah ya Allah kekuatanmu yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Jadi ini Mazmur memohon supaya Allah itu tetap memerintahkan ya, kekuatannya dan untuk seperti yang pernah dilakukan oleh Allah. Jadi ini adanya kontinuitas atau kebersambungan penyertaan Allah kepada umatnya. Jangan terputus. Perintahkanlah kekuatanmu ya Allah. Ya Allah, perintahkanlah. Artinya sambung menyambung, keturunan demi keturunan. Itu yang dimaksud di sini. Supaya semua akan terjaga dengan baik dan aman. Itulah pembelajaran
yang bisa kita ambil dari ayat dalam Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai dengan 36. Nah, sekarang apa conclusion atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan bagi kita. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara kita melihat manifestasi kekuatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kekuatan Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita melihat, cara kita memandang, ya, yaitu manifestasi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat, ya. Kekuatan Tuhan dapat terlihat dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, ya. Termasuk dalam pentingnya kecil dan besar, ya, yang menggambarkan kasih dan penyertaannya. Jadi baik kecil maupun besar, terutama dalam karakter Tuhan, yaitu kasih dan penyertaannya, mendampingi kita dalam situasi sulit, dalam situasi kehidupan sehari-hari. Selalu Tuhan bersama kita. Jadi tiada hari tanpa dengan Tuhan. Itulah prinsip yang bisa kita jalankan. Maka tiap pagi kita berdoa, baca firman Tuhan. Itu bisa memberikan ketegangan bagi kita. Karena dikatakan dalam istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan boleh dikatakan, kalau kita sudah berdoa, kata orang bijak, setengah dari pekerjaan kita itu sudah terselesaikan dengan baik. Kalau kita berdoa dalam memulai aktivitas kita, berarti separuh dari pekerjaan yang harus kita jalankan itu sudah kita anggap selesai, sudah berhasil. Berhasilnya itu adalah dengan ketenangan jiwa, kedamaian hati, dan kita tetap bersama dengan Tuhan. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan begini, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dia bertindak dan mengatur segala sesuatu demi kebaikan kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Allah selalu hadir pada saat yang tepat, ya. Dan juga jangan bimbang dan ragu. Itulah penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kita, yang dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, ya. Bertindak, Tuhan akan bertindak dan mengatur, ya, segala sesuatu kebutuhan kita, baik dalam keadaan suka dan duka. Allah selalu hadir pada saat yang tepat, juga takut dan ragu. Dalam keadaan takut dan ragu, Tuhan membimbing, ya. Itulah jawaban daripada cara kita melihat manifestasi kekuatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita lihat penyertaan Tuhan pada kita sepanjang hari. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa makna pujian, ya, dan penyembahan
dalam konteks kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sekali lagi saya tanya, apa makna pujian dan penyembahan dalam konteks kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya? Pujian dan penyembahan dalam konteks kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya merupakan ungkapan rasa syukur dan pengakuan terhadap keagungannya untuk memperkuat hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi melalui pujian dan penyembahan kita sudah mengucap syukur atas berkat yang diberikan, atas karunia yang diberikan, atas kesehatan yang diberikan. Kita mengucap syukur, menyanyi dan mempersembahkan persembahan. Itu adalah cara awal untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi nyanyian itu adalah sebagai pintu untuk masuk ke dalam ranah Tuhan. Dan itu sangat-sangat baik, ya. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 100 ayat 4 dikatakan demikian. Masuklah melalui pintunya dengan nyanyian syukur dan ke pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi jelas, Mazmur sudah menyatakan, masuklah melalui pintunya dengan menyanyikan puji-pujian. Ya, masuk. Puji-pujianlah membuka hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih intim, lebih dekat, dan lebih baik. Karena dengan bernyanyi, di situ kita mencurahkan isi hati kita. Seperti contoh, kalau kita menyanyikan lagu Say soul hold to silang me Jesus. Itu merupakan nyanyian yang sangat-sangat menusuk hati. Salibmu adalah menyertai kita. Say soul hold to silang me. Dan kita ekspresikan nyanyian itu merupakan pintu masuk untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 100 pasal 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintunya dengan nyanyian syukur dan ke pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi puji Tuhan, haleluya, kita masuk dalam pelatarannya. Kita bernyanyi pada saat memasuki pintunya. Itu boleh dikatakan bisa membuka tabir, barier yang penghalang-penghalang dengan Tuhan. Apabila kita sudah bernyanyi, kita masuk ke dalamnya dan meresapinya. Nyanyian adalah suatu ekspresi menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Bahkan ada orang bernyanyi dan sambil menangis untuk mencurahkan hatinya. Itu adalah jalan melalui pintunya untuk hubungan intim dengan Tuhan. Kemudian pujian yang tulus memungkinkan kita, ya, mengalami transformasi spiritual yang mendalam serta memperkuat hubungan kita dengan Allah. Jadi pujian-pujian yang kita sampaikan itu, ya, maka jangan sampai kita mencela seolah, ya, tidak cocok
dengan puji-pujian yang dilakukan oleh teman-teman. Itu adalah ungkapan hati, ya, pujian. Jadi kalau ada, misalnya kalau di HKBP tidak layak, seperti di sini Tuhan, di sana senang memuji, kita jangan mencela orang yang menyanyikan pujian dengan sangat hikmat. Karena dalam pujian itu adalah membuka pintu masuk kepada Tuhan. Kita merenung. Dengan pujian itu, kita bersatu dengan Tuhan. Jadi, pujian yang tulus memungkinkan kita mengalami transformasi spiritual. Coba kita lihat. Dalam ibadah-ibadah banyak. Ya. Kadang-kadang diulang-ulang pujian itu. Itu adalah karena benar-benar dia mau masuk pintu Tuhan melalui pintunya. Ya. Ketoklah. Pintu akan dibuka. Cara mengetoknya adalah dengan memuji dan memuliakan lagu pujian. Kita masuk. Ya. Jadi, boleh dikatakan nyanyian adalah suatu alat untuk masuk melalui pintu Tuhan. Kita bisa berhubungan lebih intim dengan lagu-lagu pujian tersebut. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Seberapa penting, ya, pengakuan terhadap kekuatan Allah dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Jadi, seberapa pentingkah pengakuan kita terhadap kekuatan Allah dalam menghadapi tantangan? Bagaimana kita menyikapi penyertaan Tuhan dalam kita menghadapi tantangan sehari-hari? Seberapa penting? Mari kita lihat. Ya. Pengakuan terhadap kekuatan Allah itu sangat-sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, terutama pada usia lanjut. Jadi bagi kita yang sudah 70 tahun ke atas, ya, penyertaan Tuhan sangat dibutuhkan. Sangat mengharapkan kekuatan Allah. Ya. Karena kita, walaupun rambut sudah putih, Tuhan pasti menggendong kita dan mengayomi kita. Karena hanya Dialah yang benar-benar pelarian kita. Coba, kita sudah berumur 70 tahun ke atas. Kekuatan sudah berkurang. Jalan sudah loyo. Tidak ada lagi orang, kawan-kawan kita dulu yang mengingat kita. Dan orang-orang generasi baru pun sudah tidak mau bergaul dengan kita. Bahkan anak kita sendiri pun bisa meninggalkan kita. Yang bisa akrab dengan kita adalah cucu-cucu kita. Yang bisa benar-benar mereka sayang dan kita juga menyayangi dia. Nah, dalam hal inilah dikatakan bahwa pengakuan terhadap kekuatan Allah sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, terutama pada usia yang sudah lanjut. Jadi, semakin tua harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dalam usia lanjut. Semakin kita fire spirit untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jelas, segala macam perkara, kita ditinggalkan orang, kita dilecehkan orang, dapat kutanggung dalam Dia. Ya, karena juga dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 5 ayat 29, kita harus lebih menuruti Tuhan daripada manusia. Inilah dasar kita dalam hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi dalam bahasa Batak dikata, ikon oloando iba di debata asa di jolma. Itu pernyataan Petrus pada saat bersama dengan Yohanes
dipanggil oleh kaum guru-guru agama dan pengadilan agama, mahkamah agama, untuk mengatakan jangan beritakan firman Tuhan. Wah, ini keras guru agama. Mereka diancam, jangan beritakan, sebab makin banyak nanti bangsa Israel itu terpengaruh. Wah, tapi apa kata-kata Petrus? Dia tidak gentar, dia menjawab berani karena benar. Jawabannya adalah, kami lebih takut pada Allah, lebih turun kepada Tuhan daripada manusia. Artinya, kami lebih menuruti Tuhan daripada kamu, hakim yang menyarankan supaya bang beritakan firman Tuhan. Akhirnya mereka, ya, hakim pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah hak mengatakan. Ya, kita pun harus seperti itu. Nah, apalagi tadi dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Apapun perkara, apapun masalahmu, apapun keluhanmu, dapat ditanggung dalam Dia, dalam Yesus, ya, dalam Roh Kudus, dalam Tuhan. Nah, yang memberi kekuatan kepada kita, jaminan, the powerful, daripada Roh Kudus dan daripada Tuhan. Nah, ayat ini menekankan bahwa melalui kekuatan Allah kita dapat menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, dalam mengakui kuasanya kita dapat menemukan keberanian, ya, dan kekuatan yang kita butuhkan untuk mengatasi, ya, tantangan hidup, terutama di usia lanjut 70 tahun ke atas. Ini adalah, ya, pengingat bahwa Allah selalu menyertai kita, memberikan dukungan dalam setiap langkah yang kita ambil. Inilah jaminan bagi kita. Setiap langkah kita, dukungan Allah selalu menyertai kita. Dan ini khusus untuk usia yang sudah lanjut, ada jaminan bagi kita dari Tuhan Allah yang ditulis di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Apa dikatakan di sini? Ya. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Artinya Tuhan tetap Tuhan dalam masa tua kita, tidak berubah. Kalau kecil Dia kita sembah, tua pun Dia tetap, karena Dia Alfa dan Omega. Jadi katakan, dalam masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau, ya, memikirkan kamu dan menyelamatkanmu. Mau menyelamatkan kamu. Jadi menggendong kita, kan? Melakukannya dengan mau menanggung kita terus, dan mau, ya, meningkat kita, mau memikirkan apa yang kita butuhkan dan menyelamatkan kita. Itulah jaminan bagi kita, terutama di usia lanjut. Jadi jangan pernah kita sudah merasa tua, khawari atau khawatir. Jangan. Kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam diri kita walaupun sudah di usia lanjut. Itulah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini, menyatu dengan Tuhan dengan melalui pujian, supaya membuka pintu yang akan masuk berhubungan intim dengan Tuhan melalui pujian dan persembahan. Itulah khotbah minggu ini. Semoga kita semua menjadi kuat dan diberkati oleh Tuhan. Dan tadi sudah dikatakan, di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah
pedoman kita dalam bulan ini, dalam khotbah minggu ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.